saya hari ini memang untuk istilahnya punya tujuan. Ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan RPT yang berdiferensiasi dan KSE ya. Ya. Nah, Pak Adam, saya pengen tahu bahwa di dalam sebenarnya tidak lama Pak ini. Ya, untuk proses yang pertama ini tidak lama, paling lama 15 menit saja. Terus juga saya pengen tahu nih tujuan Pak Adam apa? Tujuan terkait pembelajaran atau terkait saya menggunakan diferensiasi? Dua-duanya deh. Tujuan saya untuk pembelajaran diferensiasi ini agar saya lebih mengetahui karakter siswa yang saya ajar, terutama anak kelas 10 BD1. Ini adalah salah satu kelas yang menurut saya paling istimewa karena masih butuh banyak pengakuan. Kira-kira hal apa yang perlu saya benahi atau saya perbaiki agar kelas ini bisa lebih kondusif, lebih bisa tertarik dengan pelajaran PPKN seperti itu. Oh gitu, oke. Terus kira-kira apa yang ingin didapatkan sama Pak Adam setelah pembicaraan kali ini? Yang didapatkan setelah mencoba berdiferensiasi. Nah, setelah hasil yang ingin saya dapat itu mungkin saya bisa membenahi atau membedah perangkat mengajar saya agar lebih siap untuk mengajar anak-anak kelas 10 BD1 ini seperti apa dan hal-hal apa yang perlu saya lakukan agar anak-anak ini bisa menjadi anak yang lebih bagus dan lebih siap untuk belajar ke depan. Oke. Terus Pak, kan ada kesiapan tadi ya membenahi perangkat agar siap perangkatnya. Nah, kalau misalkan diukur keberhasilannya, dianggap berhasil oleh Pak Adam ini apabila seperti apa? Saya anggap diferensiasi ini atau cara saya ini berhasil itu jika sewaktu saya memberikan tes akhir atau sebuah tes kognitif itu anak-anak bisa mendapatkan nilai 60 atau 75 itu sudah menurut saya sudah luar biasa sekali. Nilai 75 lah ya, jadi di atas KKM lah istilahnya gitu tidak ya. terlalu tinggi-tinggi juga. Oke, nah untuk mencapai angka 75 itu jelas Pak Adam punya kekuatan, punya hal yang positif yang akan diberikan pada siswanya. Nah, kekuatan-kekuatan apa yang Pak Adam punya sehingga anak-anak bisa mencapai tujuan atau tujuan jenengan ini tercapai? Nah, kekuatan-kekuatan atau dalam hal itu mungkin yang bisa saya lakukan adalah mungkin saya akan mencoba memberikan sebuah artikel terkait masalah yang terjadi di Indonesia saat ini yang berhubungan dengan materi yang saya ajar mungkin, atau saya memberikan tugas-tugas atau memberikan sebuah tugas yang memang cenderung sesuai dengan karakter siswa itu, entah itu dalam bentuk video dokumenter atau mungkin ada yang suka poster, mungkin itu bisa saya sesuaikan sendiri. Jadi yang perlu dikembangkan sekali lagi dalam pembelajarannya adalah membuat artikel produk ya Mbak ya. Berarti otomatis ini jenengan pengen lebih cenderung ke diferensiasi produk. Oke, berarti arah pengembangannya ke diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk itu tadi antara lain ada artikel, video, terus dokumentasi itu, atau mungkin video-video pembelajaran menarik seperti video JJ yang sekarang lagi tren dan viral di kalangan anak muda yang di TikTok kita mungkin anak-anak lebih tertarik, lebih semangat lewat video yang bagus. Oke, sip, keren ini Pak. Nah, kalau misalkan ini nanti dilakukan ya itu jenengan menganggap bahwa kan bisa diukur ya skalanya ya, dianggap oleh jenengan sudah inilah pencapaian yang terbaik anak-anak. Itu kalau diukur dari nilai 1 sampai 10 dari nilai berapa? Saya melihat sudah sempurna untuk kelas rata-rata anak 10 BD1 istimewa itu adalah di angka 7 atau 8 mungkin. Di angka 7 atau 8. Mungkin kalau 8 terlalu tinggi ya, mungkin 6 atau 7 saja. 6 atau 7 saja itu mungkin sudah sangat tinggi bagi mereka daripada kelas yang lain. Nah, tadi untuk mencapai angka 7 kan sudah ada kekuatan-kekuatan. Nah, selain kekuatan jelas jenengan sudah memprediksi kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Nah, kira-kira kekurangan-kekurangan ini apa saja menurut jenengan? Kekurangan-kekurangan yang ada di seluruh BD1 mungkin anak-anak ini punya stigma atau cap negatif dari lama bahwa PPKN itu pasti akan membosankan, akan mengantuk, akan apa, mungkin dalam hal-hal tanda kutip negatif semua. Dan mungkin
apa ya, anak ini nggak tertarik PPKN ini buat apa gitu, mungkin pembelajaran PPKN ini gunanya untuk hidup kita ini buat apa, mungkin itu yang perlu saya rubah, kekurangan-kekurangan itu. Terus solusinya kira-kira apa? Nah, solusinya ya mungkin dengan adanya diferensiasi pembelajaran atau mengeluarkan sebuah perangkat diferensiasi ini, saya bisa merubah stigma anak-anak yang dalam tanda kutip negatif tersebut bisa menjadi lebih, bahwa anak-anak mungkin ada yang berminat kuliah PPKN seperti saya. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah, tadi sudah ada kekuatan, kelemahan, terus target ya kan, skalanya, terus kira-kira strategi apa yang akan dipakai oleh Pak Adam supaya pencapaian ini nanti pencapaiannya ada gitu. Strategi yang saya lakukan mungkin nanti dari beberapa diferensiasi yang sudah saya baca, mungkin saya akan mendiagnostik awal dulu. Mendiagnostik awal dulu kira-kira anak ini termasuk kategori yang mana. Lalu setelah diagnostik awal, mungkin setelah itu bisa saya petakan nanti bentuk tugasnya atau bentuk asesmennya seperti apa. Jadi dua ini udah mau ditambah? Mungkin sementara masih dua itu dulu sampai melihat nanti kemajuan diagnostik awal dan asesmennya yang sudah berjalan bagaimana itu bisa kita lakukan refleksi dulu atau perbaikan yang mungkin bisa kita tambah. Oke, jadi ada dua ya, strateginya. Yang pertama adalah diagnostik awal dan penentuan asesmen gitu ya. Nah, menurut Pak Adam dari dua ini kira-kira yang kalau misalkan ada prioritas nih, prioritas diprioritaskan yang mana dulu? Mungkin yang saya prioritaskan adalah yang kedua itu mungkin. Jadi yang masalah asesmen. Ya, yang masalah asesmen. Mungkin untuk diagnostik awal mungkin anak-anak mungkin bisa sedikit mengelabui kita, tapi waktu penilaian asesmen itu akan benar-benar terlihat dan terjawab apakah anak ini memang benar-benar jujur mengatakan bahwa dirinya seperti itu atau tidak. Jadi saya akan bercondong ke yang asesmen. Oke. Tadi saya sempat jangan bilang bahwa untuk dari kejujuran ada istilahnya hambatan-hambatan ya kan. Nah, supaya hambatan ini bisa diminimalisir, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Adam terkait diagnostik awalnya berarti ya? Mau terserah dua-duanya nggak apa-apa. Mungkin yang pertama terkait diagnostik awal untuk bukan menghilangkan ya, kita nggak bisa menghilangkan, mungkin untuk mengurangi ketidakjujuran atau kecurangan terkait diagnostik awalnya, mungkin saya akan menggunakan sistem polling di WA kan ada, atau mungkin kita menggunakan Telegram kan sistem polling juga ada yang lebih bisa universal ke anak-anak. Kalau yang asesmen mungkin saya bisa menggunakan apa ya, tugas-tugas yang memang benar-benar sesuai dengan hasil dari diagnostik awal siswa tersebut. Jadi menggunakan aplikasi baik itu polling atau WA supaya nanti bisa dipakai untuk mengukur kan gitu ya, untuk mengendalikan apa ya istilahnya, menjadi jawaban. Iya, menjadi jawaban pasti bahwa anak ini benar ada di situ posisinya. Oke Pak. Nah, ini sudah mau berakhir Pak, dan yang pengen saya tegaskan lagi di sini, tadi kita sudah melakukan ya rentetan-rentetannya. Kira-kira kapan Pak Adam mau melakukan ini? Melakukan ini insya Allah mungkin akan saya lakukan di bulan Mei, karena kalau di bulan suci Ramadan ini kebanyakan mayoritas murid saya adalah Islam atau Muslim, mereka cenderung mungkin apa ya, kesiapan belajar ini sangat rendah sekali karena ya efek puasa, efek apa, jadi saya menghormati hal tersebut. Jadi mungkin bisa kita lakukan nanti di bulan Mei setelah hari raya, di mana kesiapan mereka bisa lebih siap, lebih fit dan apa ya, lebih siap belajar. Di bulan Mei itu kira-kira minggu keberapa? Kemungkinan minggu kedua bisa saya lakukan. Kedua ya Pak ya. Oke. Nah, untuk melakukan ini jelas dong Pak Adam nggak bisa sendiri. Perlu ada dukungan baik itu dari orang maupun fasilitas. Nah, kira-kira siapa yang bisa mendukung supaya Pak Adam bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi ini ya? Itu siapa? Mungkin yang pertama yang bisa saya ajukan untuk membantu saya dalam diferensiasi ini adalah beberapa orang guru yang sudah pernah mengikuti CGP atau pelatihan guru penggerak yang lebih berpengalaman seperti jenengan. Mungkin bisa nanti saya bisa konsultasi dengan jenengan apakah kira-kira
ini sudah cocok atau apa yang perlu direvisi, dan terkait materinya mungkin saya juga bisa konsultasi ke guru-guru PPK yang lain apakah ini sudah pas atau belum. Oke, jadi ada dua ya, saya dengan guru PKN. Kalau sampai akhir, yang Pak Adam dapatkan kira-kira apa aja ini pada perbincangan kita kali ini? Dari hasil yang kita bincangkan tadi, saya membuka wawasan saya sendiri akhirnya bahwa ternyata di materi atau di perangkat ajar saya atau dari cara saya mengajar siswa mungkin ada beberapa hal yang mungkin dalam tanda kutip bukan salah tapi kurang pas atau kurang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Nadiem selaku Menteri Pendidikan kita. Itu mungkin itu yang ada beberapa hal yang membuka wawasan saya terkait hal-hal baru. Oh gitu ya, jadi ada yang harus disempurnakan lagi. Ya, bukan salah tapi ya harus disempurnakan lagi. Ya, Oke Pak Adam, waktu kita sudah 15 menit. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi untuk tindak lanjutnya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa berserahkan. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu seperti biasa. Abadi ada? Oh, ada. Hilang anaknya. Effendi? Hadir Pak. Hasanah? Amuda? Jaya? Hadir. Nah, kita bentuk kelompok atau kita membahas materi hari ini. Kira-kira ada yang tahu ancaman itu apa kira-kira? Oke, bahaya yang semakin bahaya apalagi santai saja, tidak usah tegang walaupun ini bukan kelas yang biasa. Oke, yang lain ada lagi yang mau berpendapat masalah ancaman? Saya Pak. Ya, peringatan kekerasan. Ada lagi mungkin mbaknya yang di belakang mungkin mau berpendapat. Biasanya anak-anak masa itu suka ngoceh karena bakat kamu adalah salah satunya menjadi SPG atau sales bahasa kasarnya dalam tanda kutip, bukan menghina. Ada lagi yang mau berpendapat? Santai saja, masih pagi, otak kamu masih fresh. Nggak ada? Ada lagi yang mau berpendapat? Bang, intimidasi bisa. Oke, jadi ada lagi yang berpendapat? Ada? Nggak ada. Oke. Secara verbal atau fisik, paham radikal dan yang lain itu adalah termasuk ancaman. Tetapi ancaman itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam, misal kamu hidup di kelas 10 di 2, terjadi pembulian, baik itu verbal atau fisik. Fisik kamu dihina, oh dasar kamu pendek, misal. Itu sudah termasuk ancaman, walaupun tidak secara langsung. Kalau dari luar, itu biasanya menghina satu kelas ya. Oh anak 10 BD2 ternyata rame tok. Tidak, rajin, sukanya telat. Padahal tidak semua anak BD2 sukanya telat. Itu sudah penghinaan secara tidak langsung. Itu juga termasuk ancaman. Oke, ancaman ada yang tahu itu bagi berapa ancaman di Indonesia? 7. Apa saja? Terus? Budaya politik, terus budaya ekonomi, oke, sudah mampu lah ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Sebelum saya menerangkan materi, kalian tahu, mungkin masih baru ya. Ancaman ideologi itu ancaman yang menyerang pikiran adik-adik semua. Contoh, adik-adik Islam. Ada paham Islam yang terlalu radikal, menganggap agama lain adalah agama yang bertentangan dengan Tuhan kalian. Kalian mengebom atau menghancurkan agama itu. Santai.
untuk semua kelompoknya sudah didiskusikan sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan. Yang sudah saya bagikan ke masing-masing kelompok. Bisa dikerjakan dulu clearing beritanya. Nanti setelah selesai, saya minta tolong satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya sekilas untuk melihat sejauh mana hasil dari kelompok kalian nanti. Untuk tugasnya, untuk hasil dari clipping beritanya nanti bisa dikumpulkan. Terserah kalian sukanya bentuknya apa. Bisa bentuk poster, video, atau video JJ, atau video apapun, atau bentuk yang lain yang sesuai dengan minat belajar adik-adik semua. Oke, mungkin ada yang mau maju satu kelompok untuk mempresentasikan, mungkin yang merah ini. Silakan, bisa ada yang mau maju, silakan. Angkat tangan dulu. Oke. Oke, silakan maju, nggak apa-apa. Kelompok kami di sini mengambil ancaman tentang ekonomi. Nah, dalam kelompok kami saya bacakan bahwa ancaman ekonomi terjadi berbagai persoalan selalu muncul dan dapat mengancam suatu negara. Salah satunya ancaman yang kerap muncul dan harus diwaspadai adalah ancaman. Menurut kelompok kami, ancaman ekonomi ini dapat menyebabkan penghapusan terhadap batasan dan hambatan terkait arus modal barang dan jasa. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Namun sebaliknya, produk global juga dapat masuk ke dalam negeri dan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Oke, berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kalian terkait clipping berita tadi dan dari salah satu kelompok yang maju ke depan, dapat kita simpulkan bahwa ancaman di Indonesia itu sangat banyak sekali dan sangat beragam, baik itu dari segi ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, sampai keamanan. Dan ini sama terjadi di segala lini kehidupan kita, mulai dari hal yang kecil, hal yang besar, dan dimanapun kita berada pasti terjadi ancaman ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin ini sekian dari saya, mungkin terkait hasil refleksi materi kita hari ini. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya dulu terkait tugas kita hari ini sebelum kita tutup pelajarannya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silahkan, tidak apa-apa, angkat tangan dulu. Silahkan nih, mungkin Mas Ibrahim, Mas Rona, Mas Fahmi atau yang lain. Ya Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Elsa. Oh ya, Mbak Elsa, silakan mau bertanya apa? Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ancaman ekonomi? Oke, dari Mbak Elsa adalah upaya untuk mengatasi ancaman ekonomi. Mungkin selain dari Mbak Elsa, ada lagi yang mau bertanya lagi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa mungkin? Ada lagi? Tidak ada? Maka saya jawab dulu ya mungkin ya, nanti bisa ada refleksi atau ada pertanyaan atau sanggahan dari semua. Upaya untuk mengatasi ancaman ekonomi. Ini banyak sekali Mbak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman ekonomi itu. Contoh, bisa kita dengan sekolah yang rajin, dengan penuh tanggung jawab, disiplin. Nanti sewaktu kita lulus atau kalau ada di waktu SMK ini magang, nanti kalau magangnya serius bisa direkrut oleh perusahaan tertentu mungkin, dan akhirnya adik bekerja, mendapatkan penghasilan, bisa lah membantu masalah ekonomi keluarga kalian, misalnya dari hal terkecil. Itu bisa membantu atau mengatasi ancaman ekonomi dalam hal terkecil atau lingkup paling kecil, yaitu keluarga, dan bisa membantu perekonomian negara. Saya akan menjawab Ya, silakan Mbak. pertanyaan dari Mas Ibrahim. Ya. Jadi, gimana ya cara mengatasi pengangguran tersebut? Jadi, Mas Ibrahim dapat menginovasi dan memanfaatkan dirinya sendiri dengan menginovasi dalam pikirannya Mas Ibrahim sendiri. Jadi Mas Ibrahim membutuhkan niat dan kemauan Mas Ibrahim sendiri. Oke, terkait dari hasil refleksi atau hasil dari saya menyampaikan pertanyaan atau tadi yang kita sampaikan, ada pertanyaan dari Mas Ibrahim, Mbak Elsa dan yang lain. Mungkin saya ingin sedikit menambahi terkait pertanyaan dari Mas Ibrahim, cara mengatasi pengangguran. Tetapi cara ini mungkin berkonotasi negatif
Dan mungkin kalau adik-adik jangan sampai melakukan ini, karena ini benar-benar di saat yang terdesak sekali. Kalian tahu menjual diri? Aduh. Itu adalah salah satu cara paling cepat, paling singkat. Itu adalah menjual diri kalian untuk mengatasi pengangguran. Jadi dengan itu kamu nggak akan menganggur. Tapi dalam tanda kutip itu tidak beradab atau tidak sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak yang menggunakan cara tersebut untuk mengatasi pengangguran atau mengatasi masalah ekonomi dia yang dialami sendiri. Tapi saya harap semoga adik di kelas 10 di D2 tidak ada seperti itu. Ya, semoga tidak ada. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk mengumpulkan tugas terkait hasil dari presentasi kalian yang berupa video dan yang lain. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam Bu Eri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Pak Adam, kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas dengan menggunakan RPP secara berdiferensiasi, Iya. ya kan? Nah, kalau saya masih ingat diferensiasinya kemarin adalah diferensiasi produk ya. Iya. Oke. Nah, menurut Pak Adam, setelah Pak Adam membuat RPP-nya, ya kan, setelah itu jenengan juga sudah mulai melaksanakan di kelas. Mencoba melaksanakan sampai 2 kali kemarin ya, di 2 kelas juga. Nah, kira-kira apa refleksi yang bisa jenengan berikan sekarang? Terkait Pembelajaran, iya, diferensiasi dan pembelajarannya seperti itu. Diferensiasi dan pembelajarannya mungkin akhirnya saya bisa lebih bisa mengontrol siswa atau lebih mencari pembelajaran yang pas untuk siswa ini sebenarnya kayak gimana. Dan akhirnya saya paham bahwa ternyata kebutuhan siswa terkait pembelajaran atau penyampaian materi di kelas itu ternyata tidak sama. Dan akhirnya dengan diferensiasi ini saya bisa sedikit membantu dan bisa sedikit membantu siswa untuk mengetahui siswa ini cocoknya belajar di dalam hal apa atau digunakan metode apa yang cocok untuk siswa tersebut. Jadi dengan diferensiasi itu saya bisa lebih bisa memetakan siswa ini termasuk kategori kinestetik, objek visual atau yang bagaimana sangat terbatas sekali. Jadi Bedanya sama yang sebelum mengenal diferensiasi seperti itu ya. Jadi yang sebelum mengenal diferensiasi kan saya pukul rata semua Bu. Jadi setelah paham diferensiasi, oh ternyata tidak bisa seperti itu, harus karakter siswa itu beda-beda, ternyata harus kita melakukan juga sesuai dengan karakternya juga ternyata. Oke. Nah, kalau kemarin saya lihat Pak Adam kan mulai paham juga misalnya ya, oh aneh harus dipilihkan. Iya. Karena dulu waktu awal-awal Pak Adam ketika sering curhat ke saya kan, saya susah nih Bu untuk mengkondusifkan anak-anak, Iya. seperti apalagi terutama anak yang ada di rumah sarang kan. Iya. Nah, kira-kira dari RPP yang sudah kita laksanakan kemarin, pengalaman apa yang Pak Adam dapatkan selain refleksi tadi? Jadi pengalaman-pengalamannya mulai dari awal proses sampai akhir itu seperti apa? Mungkin pas waktu proses awal itu saya pribadi masih sedikit kebingungan ya terkait diferensiasi seperti apa. Tapi setelah Bu Eri jelaskan diferensiasi seperti ini dan langkah-langkahnya harus seperti apa dari awal, akhirnya bisa saya coba ke anak-anak. Mungkin dan anak sudah kaget karena biasanya kan PPK tidak seperti itu. Setelah saya coba berkali-kali 2 kali ya, kita coba 2 kali, akhirnya anak-anak sudah mulai mengerti lah diferensiasi seperti apa. Lalu kita proseskan dalam bentuk penerangkan materi, bentuk tugasnya seperti apa dalam proses itu, dan akhirnya bentuk outputnya di bentuk evaluasi tugasnya seperti apa, akhirnya bisa kita sesuaikan dengan diferensiasi yang sebenarnya. Nah, sebelum saya mengenal diferensiasi kan tugasnya hanya tugas LKS, teoritik banget. Nah, setelah adanya diferensiasi kan akhirnya proses dan tugasnya bisa kita benar-benar sesuai dengan karakter siswa itu. Jadi beragam ya Pak? Iya, ada yang buat video, ada yang buat poster, ada yang buat clipping, ada yang buat apa, terserah mereka. Gitu. Iya. Terus kira-kira nyaman nggak nih Pak Adam dengan proses-proses yang seperti ini? Kan otomatis juga kadang Pak Adam kan harus belajar lagi juga. Iya, seperti itu. betul. Gimana prosesnya untuk seperti itu? Mungkin di awal-awal tidak nyaman ya, karena itu sesuatu yang baru buat saya dan butuh adaptasi. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah 2 kali percobaan, akhirnya saya nyaman dan ternyata kayaknya ini lebih cocok dan lebih enjoy ke anak-anak, dan anak-anak kayaknya lebih enjoy untuk pembelajaran di kelas dan mungkin bisa menekan
tingkat siswa yang mungkin dalam kelas itu bosen lah, ngantuk lah, apa itu mungkin bisa ditekan dengan diferensiasi. Terus untuk persiapannya gimana ya Pak? Kan kemarin Pak Adam bilang, ini saya harus belajar lagi nih Bu, harus menyiapkan medianya juga nih Bu. Nah, prosesnya seperti apa tuh? Saya pikir juga Pak Adam pasti juga merasa bahwa saya harus menyiapkan ini dan perintilan-perintilannya. Iya. Gimana tuh? Prosesnya mungkin tidak terlalu ribet ya Bu ya, tergantung kita ngambil materinya apa. Seperti contoh yang saya ambil di modul yang saya gunakan diferensiasi kan ancaman hipotesis berhantam, dan ancaman ini kan sangat luas sekali. Nah, anak-anak ini bisa mencari mulai dari media yang mereka gunakan seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan yang lain itu kan contoh-contohnya ada banyak sekali di situ, tinggal kita mengarahkan saja sedikit kelas. Jadi lebih nyaman ya menggunakan teknologinya ya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira Pak Adam untuk kedepannya nih, kita bicara mengenai kedepannya, kan kita nggak mungkin stuck di sini. Karena namanya guru itu kan namanya harus pembelajar. Nah, jadi kita harus terus belajar untuk memenuhi kebutuhan murid kan seperti itu. Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Pak Adam sebagai tindak lanjut dari apa yang ada sekarang? Gitu. Tindak lanjut saya mungkin hari ini saya hanya bisa diferensiasi produk berbentuk video, klipin atau yang lain. Mungkin saya punya keinginan kedepannya anak-anak itu bisa membuat suatu dokumenter terkait bisa perjalanan sidang seperti apa, atau proses hubungan internasional seperti apa, atau mereka membuat buku terkait prosedur gimana sih persidangan yang baik dan benar itu kayak gimana, atau prosedur kita di hubungan internasional yang baik dan benar itu kayak gimana, plus ada dokumentasi berbentuk videonya juga ada filmnya. Jadi harus ada role-nya gitu ya. Jadi untuk jangka panjang. Jangka panjang. Berarti ini nanti bisa dibuat sejenis kayak proyek gitu ya? Iya. Rencana saya sih seperti itu, tapi kan kita juga perlu step by step. Tidak bisa langsung instan ya. Oke, terima kasih Pak Adam. Jadi intinya bahwa apapun yang kita lakukan hari ini jelas membuka pola pikir kita supaya kita menjadi lebih kreatif lagi di dalam pembelajaran seperti itu ya. Dan saya berharap sekali nih nanti ketika Pak Adam melakukan pola tindak lanjutnya, saya juga bisa ikut ambil di dalamnya nanti seperti itu. Nanti juga masih perlu bimbingan lagi dari Bu Eri untuk bimbingan kita sharing aja. Ya, untuk sharing-sharing atau sekedar untuk saling mengingatkan atau saling mengoreksi kira-kira dalam pembelajaran saya ada apa